Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya buat Mbak Siti, Pak Heru, dan teman-teman sekalian. Mungkin di sini saya hanya sharing ya, saya bukan ustazah, bukan pula seorang alim ulama. Sini hanya sharing dari beberapa narasumber seperti Ustadz Noman, Ustadz Yusuf Qodi, kemudian ada lagi beberapa dari Ibnu Katsir. Nah, kemudian semuanya itu saya rangkum dalam tema hari ini, yaitu menggapai ridho Allah melalui Quran Surat Al-Ikhlas. Nah, kenapa sih tema yang saya angkat hari ini adalah Al-Ikhlas? Berawal dari ini, menggapai ridhonya Allah. Seperti yang kita semua tahu, bahwa surganya Allah itu tidak bisa diperoleh dengan ibadah kita. Bahkan ibaratnya, jika kita menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, sujud, terus seluruh umur kita habiskan untuk itu belum tentu kita bisa masuk surga. Karena satu-satunya hal yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah keridhoannya. Jadi jika Allah ridho kepada kita, maka insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Saya ingin sebelum kita masuk ke dalam Al-Ikhlas, saya ingin kita sharing sejenak ya, kisah-kisah yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama ada kisah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar wanita yang dia pezina, tapi di suatu waktu dia memberikan minum kepada seekor anjing. Walaupun hadisnya tidak terlalu sahih, tapi dari sini kita mendapat pembelajaran bahwa Allah akhirnya ridho kepada wanita ini. Dia bertobat dan Allah akhirnya ridho kepada wanita ini karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu suatu hal yang aneh ya kalau menurut saya. Jadi cukup unik gitu. Jadi Allah ridho karena itu ya. Kemudian ada lagi kisah yang lain, yaitu pria pemberi makan. Ada seorang pria yang dia ahli ibadah, kemudian dia melakukan dosa dan akhirnya dia bertobat. Nah, di tengah tobatnya itu dia setiap hari sujud, dia setiap hari ruku, dia setiap hari selalu beribadah kepada Allah, luntang-lantung, istilahnya saking fokusnya beribadah gitu, tidak melakukan hal yang lain, sampai satu ketika jadi karena dia luntang-lantung, dia menginaplah di sebuah area untuk homeless lah istilahnya ya. Jadi di sebuah rumah penampungan itu, nah biasanya di rumah penampungan itu isinya 12 orang. Jadi malam itu kebetulan dia menginap di situ. Nah, biasanya ada rahib yang memberi makan ya 12 makanan, karena rahib itu hafalnya di situ 12 orang tunawismanya. Nah, qadarullah ada satu tunawisma yang dia saat pembagian makan itu tertidur. Jadi yang tunawisma yang biasanya dia dapat makan itu tidak memperoleh makanan. Jadi si ahli ibadah ini yang sedang berusaha untuk bertobat ini mendapatkan porsi makanan itu. Nah, di saat tunawisma yang ke-12 ini bangun dan menyadari bahwa dia tidak memperoleh makanan, marahlah ia. Kemudian si ahli ibadah ini dengan senang hati memberikan makanannya kepada tunawisma tadi. Nah, karena pemberiannya itulah maka Allah menjadi ridho kepadanya. Nah, itu subhanallah ya, saya
hanya karena sepiring nasi Allah ridho, hanya karena seteguk air kepada seekor anjing Allah ridho. Kemudian ada lagi kisah lain, mungkin ada satu kisah yang ingin saya nukil sedikit, bahwa kita tidak boleh berbangga dengan ibadah kita. Misalnya kita rajin tahajud, kita rajin baca Quran, one day one juz misalnya, dan kita merasa sudah aman, sudah merasa iman kita sudah sangat strong, sangat kuat. Ternyata kita tidak boleh seperti itu, karena orang beriman tidak boleh merasa aman dengan imannya hingga ajal menjelang. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah. Ini seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia adalah orang yang paling tekun ibadah pada zamannya. Jadi waktu itu ada 3 orang laki-laki bersaudara, punya 1 saudara perempuan. Nah, kebetulan saat itu ada panggilan untuk berperang. Nah, yang perempuan nggak mungkin dibawa dong. Nah, akhirnya kedua saudara laki-laki ini memutuskan untuk menitipkan adik perempuannya ke seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Nah, awalnya si ahli ibadah ini nolak. Jangan deh, jangan dititipin ke saya gitu. Nah, tapi mereka memaksa karena mereka yakin, wah ahli ibadah ini pasti amanah orangnya gitu. Nah, karena dipaksa terus, akhirnya si ahli ibadah itu berkenan. Kemudian dia berkata, suruhlah ia menginap di kamar di lantai bawah biar aku. Jadi ini waktu zaman Bani Israel ya, zaman Yahudi. Nah, kemudian saudara laki-lakinya menempatkan adik perempuannya di kamar tersebut. Nah, awalnya ahli ibadah itu kalau ngasih makanan itu dekat pintu, kemudian dengan segera balik lagi ke atas. Terus si perempuan ini ngambil makanan. Nah, kita tahu ya dari penjelasan Ustadz Nauman bahwa setan itu super sabar, dan dia cara menggoda kita itu sangat setahap demi setahap demi setahap. Istilahnya dalwak. Kayak kita lagi nimba air. Satu tarikan. Nah, jadi setan ini menggoda si ahli ibadah ini dengan bilang, andaikan engkau mau berjalan membawa makanan dan meletakkan di depan pintu kamarnya, pasti pahalamu semakin besar. Dia terus saja melakukan hal itu, akhirnya nambah lagi. Kalau misalkan makanannya ditaruh di dalam kamar, tadinya di depan pintu, sekarang di dalam kamar, pasti pahalamu lebih besar. Itu terus dilakukan, terus nambah lagi. Kalau diajak ngobrol, pasti pahalamu lebih besar. Terus aja. Sampai akhirnya terjadilah hubungan. Dan sampai akhirnya si perempuan ini hamil. Nah, ketika perempuan ini hamil, maka paniklah si ahli ibadah ini. Panik, dan kemudian pada akhirnya karena malu, takut dengan saudara laki-lakinya, akhirnya dibunuhlah si perempuan ini, dikuburkan di kamar itu bersama dengan jabang bayi yang ada di dalam rahimnya. Nah, begitu saudara laki-lakinya datang, si ahli ibadah ini akhirnya terpaksa berbohong dan bilang bahwa oh, adik perempuan kalian sakit gitu. Nah, tapi setan tidak tinggal diam. Setan kemudian datang ke dalam mimpi saudara laki-laki ini dan mengatakan bahwa si ahli ibadah ini telah berbohong. Adik kalian tuh telah dihamili dan telah dibunuh. Coba cek saja kamar tersebut di dalam tanahnya itu, kalau digali nanti ada adik kalian. Dan ternyata benar, begitu digali ada mereka. Dan kabar ini menjadi heboh di kalangan masyarakat, dan akhirnya si ahli ibadah ini disalib. Jadi dipasung rame-rame, dan ketika sedang dipasung itu setan datang lagi menghampiri si ahli ibadah dan bilang, hei kamu ahli ibadah, sujudlah kepadaku, maka kau akan selamat dari keadaan yang menimpamu ini. Kemudian sang ahli ibadah pun bersujud dan menyatakan kufur terhadap Allah. Namun
Kemudian setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Nah, inilah alasan Allah menurunkan ayat 16 dari surat Al-Hasyr. Jadi setan akan terus menggoda kita hingga kita menuju kekufuran. Jadi kita sebagai orang beriman tidak boleh sedikit pun merasa aman dengan iman kita hingga ajal menjelang. Nah, jadi tadi ya udah mah kita capek-capek beribadah gitu ya, tuh setan tuh dengan penuh kesabaran, dengan sifat dalwanya itu, step by stepnya itu akan membujuk kita kepada kekufuran. Betapa lelahnya ya hidup kita di dunia ini, capek gitu, capek. Jadi mempertahankan keimanan itu ternyata tidak mudah, dan banyak sisi-sisi tergelincirnya itu banyak gitu. Sisi-sisi untuk membuat kita kepleset itu banyak sekali. Makanya kenapa saya sangat tertarik membahas Al-Ikhlas, karena ternyata dengan mencintai Al-Ikhlas, itu Allah akan ridho. Nah, ada sahabat yang kalau teman-teman tahu kisah Uwais Al-Qarni, dia yang menggendong ibunya sampai ke tanah suci. Nah, jadi karena kenapa digendong? Karena ibunya lumpuh, kemudian dia bukan orang kaya, jadi dia menyiasatinya, latihannya. Kalau kita mah fitness ya, kalau dia enggak, dia beli seekor lembu, dari kecil lembunya diangkat sama dia sampai lembunya ukuran 100 kilo. Nah, berarti dia udah kuat kan ototnya. Nah, akhirnya setelah itu baru dia membawa ibunya pergi berhaji. Digendonglah ibunya itu sampai pergi berhaji, dan begitu di depan Ka'bah tawaf, ibunya terharu, bercucuran air matanya karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Si anak bilangnya apa? Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Gitu. Kata Uwais. Kemudian ibunya heran, bagaimana dengan dosamu? Gitu. Terus Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke dalam surga. Subhanallah ya. Jadi betapa Uwais Al-Qarni itu memiliki ketaatan yang luar biasa kepada ibunya. Bahkan sampai sebuah doa pun dia khususkan untuk ibunya. Padahal dia yang susah payah membawa ibunya ke Baitullah. Nah, karena hal inilah maka sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kepada para khalifah, carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Kebayang nggak sih? Jadi seseorang yang taat kepada ibunya itu justru lebih makbul gitu doanya. Bahkan seorang khalifah sekalipun harus minta doa kepadanya supaya dimohonkan ampun. Jadi subhanallah, ini hal-hal yang menurut saya unik. Jadi tapi ketiga hal ini nggak mungkin saya lakukan. Jadi kayak misalkan wanita pemberi minum itu kan dia pezina ya, kayak masa kita ini dulu, janganlah ya, gitu ya. Terus hakikatnya pun saya tidak mendalami. Mungkin dia memberikan minum itu pasti dia dalam kondisi yang sebenarnya dia juga haus atau ada keadaan lain yang mengikutinya. Kemudian yang pria pemberi makan, masalahnya saya bukan homeless, saya ada rumah gitu kan. Yang pertama saya bukan PSK istilahnya ya kasarnya. Yang kedua saya bukan homeless. Yang ketiga ibu saya udah nggak ada, saya sudah tidak bisa lagi taat kepada ibu. Nah, jadi apa dong cara trik khusus gitu untuk menggapai ridho Allah? Dan ternyata ada kisah yang keempat, yaitu dengan mencintai Al-Ikhlas. Jadi suatu ketika ada saat perang ada sahabat Rasulullah yang menjadi imam. Setiap kali dia menjadi imam, itu sahabat tuh selalu protes. Ini kenapa sih?
kulhu lagi gitu. Tapi beliau beda dengan kita ya. Setelah kulhu ada surat berikutnya yang lebih panjang. Tapi yang dipertanyakan oleh makmumnya saat itu adalah, kenapa sih kulhu aja gitu? Kenapa kulhu lagi? Nah, kemudian begitu ditanyakan ke sahabat yang jadi imam nih, dia berkata, ini cara saya jadi imam. Kalau kalian tidak setuju, kalian nggak usah ikutan gitu. Nah, karena didesak terus nggak mempan, akhirnya laporlah ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, coba tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan hal itu. Bilang ini Rasulullah yang nanya. Nah, karena Rasulullah yang bertanya, maka akhirnya dia menjawab, saya melakukan itu karena saya menyukai, karena ada Ar-Rahman di dalam Al-Ikhlas dan saya mencintai Al-Ikhlas. Gitu. Kemudian mendengar jawaban itu Nabi SAW bersabda, kabarkanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya dan surga itu menjadi miliknya. Jadi ada jaminan kita memiliki rumah di surga ketika kita mencintai Al-Ikhlas. Nah, kalau gitu ini cara yang paling mudah ya. Maksudnya dibanding kalau yang kisah-kisah yang lain tuh ada kondisi tertentu gitu yang menyertainya, yang unik di kisah-kisah tersebut yang belum tentu kita bisa ikuti. Tapi kalau Al-Ikhlas ini sepertinya seharusnya ya kita juga bisa menyerapnya. Nah, menurut saya ini adalah sebuah shortcut. Kayak kalau teman-teman tahu Harry Potter itu kan ada Quidditch, istilahnya gamesnya ya, games Quidditch. Nah, tapi di dalam game Quidditch itu sama lah kayak bola. Jadi kalau ngegolin skornya 1, terus 0, terus tambah lagi 2, 1, 3, 1, 3, 2 segala macam. Nah, tapi ada satu bola yang dimana kalau pemain tersebut bisa nangkep bola itu, namanya bola Golden Snitch. Kalau dia bisa menangkap bola itu, maka berapapun skornya, yang berapapun ketinggalan skornya, itu tim itu akan menang. Gitu. Sekali saja kamu mendapatkan bola itu, maka tim kamu akan menang. Jadi saya ngelihatnya ini seperti Golden Snitch yang Allah kasih untuk kita. Jadi kita kalau misalkan menjaga keimanan itu kan sangat sulit ya. Bayangkan iblis itu sudah memahami kita ribuan tahun. Kalau algoritma AI itu udah pinter banget itu. Jadi kalau algoritma AI itu kan dia semakin banyak belajar, dia semakin pintar. Anda tahu algoritma sekarang, algoritma ada namanya algoritma catur Korea. Saya lupa namanya apa catur Korea tuh. Catur Jepang. Itu dia baru belajar sekian tahun saja, belum nyampe 10 tahun, sudah bisa mengalahkan pecatur terbaik dunia. Itu baru 10 tahun. Bayangkan iblis yang sudah mempelajari kita selama ribuan tahun. Seberapa hebatnya dia bisa menjebak kita di berbagai kelokan hidup yang kita jalani. Jadi hidup itu lelah, capek. Mempertahankan keimanan itu tidak mudah. Menjaga iman itu tidak mudah. Dan kita tidak boleh selalu merasa aman akan iman kita. Nah, makanya ini salah satu golden snitch yang harus kita tangkap. Jadi mencintai Al-Ikhlas. Jadi harapannya setelah pembahasan pagi ini, kita semua, saya terutama, bisa lebih memahami kenapa sih sahabat dulu mencintai Al-Ikhlas. Kenapa sih sahabat dulu selalu mengulangi Al-Ikhlas. Mengulang bukan karena pendeknya surat itu, mengulang karena dia melihat ada Ar-Rahman di dalamnya. Mengulang karena dia mencintai surat tersebut. Sampai-sampai Allah pun mencintainya. Itu subhanallah ya. Dan Rasulullah itu memulai harinya dengan Al-Ikhlas. Jadi sholat fajar, sholat qobliyah subuh dimulai dengan membaca surat setelah Al-Fatihah membaca kulhu. Dan kemudian Rasulullah mengakhiri harinya sholat witir
dengan kulhu. Jadi ternyata ini surat yang sangat penting ya. Dan bahkan Allah memberikan keberkahan kepada orang yang membaca surat ini, yang berkahnya dan pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kebayang ya, sepertiga, 10 juz itu berapa? Kalau 1 juz setengah jam atau 40 menit, berarti 10 juz itu kira-kira 4 jam gitu ya. Kita sanggup nggak baca 4 jam Al-Quran gitu ya? Nah, lelahnya gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang saya fokus ke Al-Ikhlas, karena ini tuh golden snitch loh. Kalau kita bisa mencintai, memahami, memaknai dan mengamalkan surat ini, insya Allah jalan kita akan lebih mudah dalam menggapai ridho Allah. Nah, tadi sudah saya bahas kenapa sih pentingnya Al-Ikhlas. Sekarang saya ingin membahas awal mulanya gimana sih Al-Ikhlas itu turun. Jadi dikisahkan dari Ubay bin Ka'ab, suatu hari orang-orang kafir Mekah tengah berkumpul, di antaranya Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, dan lainnya berkata, "Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, besi, atau tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami berasal dari benda-benda itu." Jadi patut diketahui juga bahwa zaman itu di Ka'bah semua orang tahu Allah. Semua orang tahu Tuhan itu Allah. Ada kata Allah di sana. Semua orang sudah mafhum dengan itu. Tapi mereka menyematkan hal lain di bawah itu, yaitu Lata, Uzza, dan semua berhala. Jadi mereka sudah tahu kata Allah itu mereka sudah tahu, tetapi mereka condong untuk menyembah berhala. Dan biasanya berhala-berhala tersebut dibuat dari emas, perak, besi, atau tembaga. Makanya mereka bertanya, memang Tuhanmu itu seperti apa? Dari apa dibuatnya? Gitu. Dan ada juga asbabun nuzul yang lain, yaitu kisah Suraqah bin Malik saat beliau masih jahiliyah. Jadi ceritanya dulu waktu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang kafir Mekah berkumpul di daerah Darun Nadwah, tepatnya di komplek kediaman Abu Jahal. Mereka bersepakat siapa saja yang bisa membawa atau mengembalikan Muhammad ke Mekah atau membawa kepalanya, maka dihadiahkan 100 ekor unta. Mendengar sayembara itu, Suraqah bin Malik tertarik. Jadi Suraqah ini ahli pengikut jejak gitu. Jadi dia bisa kayak detektif gitu ya. Dia terbiasa menelisik jejak. Nah, makanya dia sangat tertarik ketika mendengar ada hadiah 100 ekor unta. Nah, akhirnya Suraqah membuntuti perjalanan Nabi SAW sehingga berhasil menemukan jejaknya. Nah, tanpa pikir panjang, dia mempersiapkan pedang. Dia hunuskan, tapi sayangnya nggak berhasil. Atas izin Allah, Suraqah bin Malik tersungkur dari kudanya. Ia terperosok ke dalam pasir. Kemudian dia teriak, "Tolong, tolong aku." Kemudian Nabi SAW menolongnya. Tapi sesaat setelah ditolong, Suraqah bin Malik justru kembali hendak membunuh Nabi SAW. Ia kemudian terperosok lebih dalam lagi ke dalam pasir bersama dengan kudanya. Sampai seperutnya dia. Jadi kalau tadi selutut, sekarang seperut terperosoknya. Kemudian Suraqah berteriak lagi, "Tolong, tolong aku. Kali ini aku tidak akan mengulanginya lagi." Nah, kembali Nabi Muhammad SAW menolong Suraqah untuk kedua kalinya. Suraqah bin Malik turun dari pelana kudanya, menghampiri Nabi SAW yang masih di atas unta. Ia duduk lalu berkata, "Ya Rasulullah, ceritakanlah siapa sebenarnya Tuhanmu sehingga berkuasa melakukan seperti ini." Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia bisa jatuhnya itu nggak sekali tapi 2 kali gitu.
terperosoknya tuh sampai 2 kali. Makanya dia bertanya, siapa sebenarnya Tuhanmu sehingga berkuasa melakukan hal seperti ini? Kemudian dia tambahin lagi, terbuat dari emas atau perakkah? Nah, pertanyaan ini karena di zaman itu masih banyak berhala. Jadi orang-orang taunya kalau Tuhan itu pasti berhala yang dibuat dari sesuatu. Apakah emas, perak, besi, atau tembaga. Kemudian Rasulullah menundukkan kepala, berdiam cukup lama, lalu Jibril turun dan kemudian berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada juga ayat berikutnya, Quran Asy-Syura ayat 11. Nah, begitulah asbabun nuzul. Jadi Al-Ikhlas ini turun untuk menjelaskan Allah. Siapakah Allah itu? Dia menjelaskan Allah ke kalangan orang-orang jahiliyah yang sebenarnya mereka sudah familiar dengan nama Allah, tapi terkotori. Jadi nama Allah itu terkotori dengan berhala, dengan Allah itu punya anak, Allah itu kalau mau mendekati Allah itu lewat berhala ini. Gitu. Jadi dan mereka berpikir bahwa yang namanya Tuhan itu ya terbuatnya dari emas, perak, besi atau tembaga. Nah, jadi Al-Ikhlas ini turun sebagai ijaz, sebagai penegak dan penjelas tentang Allah. Nah, kemudian mari kita sekarang masuk ke dalam surat Al-Ikhlas. Dari semua kata di ayat pertama, ada baiknya kita memulai dari kata Allah. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Allah ini sudah familiar di telinga orang-orang jahiliyah, bahkan di telinga orang-orang Nasrani, bahkan di telinga orang-orang Yahudi. Mereka semua sudah familiar dengan Allah. Jadi kalau dibilang Allah itu dari bangsa Arab, itu salah. Karena ini dari zaman Adam itu sudah ada nama Allah. Jadi Allah menamakan dirinya itu Allah. Dan apa sih bukti bahwa Allah itu bukan bahasa Arab? Dalam bahasa Arab itu ada namanya harfun nida. Harf itu huruf dan nida itu panggilan. Jadi harfun nida itu berarti digunakan untuk memanggil. Seperti ya abati, wahai ayahku tersayang, wahai, jadi iya, iya, iya. Nah, secara grammar Arab, setelah iya, setelah wahai jadi panggilan, itu tidak boleh pakai al. Jadi ya abati, nggak ada, ya al abati, nggak ada. Jadi ya abati, jadi setelah ya itu harus langsung tidak boleh pakai al. Sedangkan pada kata Allah kita selalu menggunakan ya Allah. Nah, itu kan itu menunjukkan bahwa Allah ini tidak bukan dari bahasa Arab karena tidak memenuhi grammar bahasa Arab. Terus hal lainnya adalah pelafalannya cukup unik. Kalau dalam bahasa Arab kalau la itu dibacanya harusnya Allahu bukan Allahu. Sehingga pelafalan ini sendiri hanya berlaku pada kata Allah. Pada kata yang lain dalam bahasa Arab tetap dibacanya la. Tidak ada lo. Ya, kalau la fathah pasti la, bukan lo, bukan Allah. Jadi dari segi pelafalannya sendiri dia unik. Jadi dari segi suku katanya sudah dari dulu, kemudian dari pelafalannya sendiri dia sudah unik. Nah, kemudian dalam bahasa Arab ada kaidah kata mushtaq dan al-jamid. Jadi kata mushtaq itu pasti ada asal usulnya, ada akar katanya. Sedangkan jamid itu kata asli yang nggak bisa diubah. Jadi kata inti ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Kata utama ya, bukan
bukan turunan. Nah, jadi banyak yang berpendapat bahwa kata Allah ini adalah al-jamid, jadi benar-benar unik, dan dari Nabi Adam dulu, dari awal penciptaan sampai akhir hayat nanti, namanya tetap Allah. Kemudian ada juga nama lainnya itu Allah al-Ilah. Menurut Yusuf Al-Qadi disebutkan bahwa itu adalah the one that is worthy to be worshipped. Jadi zat yang sangat layak untuk disembah. Ustadz Numan mengungkapkan bahwa dalam bahasa Arab itu ada 10 tingkatan level cinta, dan yang ke-9-nya ini adalah lillah. Nah, yang ke-10 adalah mati gitu. Itu tidak mungkin gitu. Jadi yang ke-9 itu adalah lillah. Jadi the one that is worthy to be worshipped, the one that we love, sampai level kecintaannya itu kalau di level 9 itu kita nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, saking sayangnya, saking cintanya. Gitu. Jadi kata Allah di sini sangat unik, dari mulai pelafalannya, dari mulai ini ada di semua literasi kitab-kitab terdahulu, dan orang-orang jahiliyah sudah tahu. Kemudian ini bukan bahasa Arab dan maknanya pun sangat dalam. Jadi Allah sendiri namanya itu sangat unik. Kemudian lanjut kepada suku kata berikutnya, yaitu kul. Kul. Ini seakan menjawab ya pertanyaan dari orang-orang jahiliyah yang bertanya, siapa sih Tuhan kalian? Jawablah, kul. Just say it. Jadi di sini ada kata kul, padahal sebenarnya bisa saja jawab Allahu ahad gitu ya, tapi Allah menambahkan kata kul, dan berarti kita harus mendeklarasikan ini, harus menyatakan ini. Jadi kita jangan malu, di circle manapun kita harus mengatakan, harus menjelaskan tentang Allah. Dan uniknya di sini dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya nida wa munada. Jadi nida artinya panggilan, munada artinya orang yang dipanggil. Contoh kalau di ayat lain, qul ya ayyuhal kafirun, ada seperti itu ya. Atau untuk orang beriman, atau untuk orang-orang orang-orang kafir misalkan. Kalau di sini nggak ada. Di sini nggak ada munadanya. Orang yang dipanggilnya nggak ada. Di sini hanya kul. Berarti nggak peduli siapa orangnya, nggak peduli di mana orangnya, bahkan ada yang dengerin atau enggak, bagaimanapun situasinya, just say it. Huwallahu ahad. Jadi apapun situasinya, siapapun orangnya, kita harus ngomong, kita harus declare bahwa kul huwallahu ahad. Jadi katakanlah Allah itu Maha Esa, Allah the one and only. Jadi ini dulu Rasulullah, di sini katakanlah Muhammad, dulu ini dibebankan kepada Rasulullah SAW. Sekarang karena Rasulullah sudah tidak ada, sudah meninggal, maka kitalah yang harus melanjutkannya. Maka kitalah yang harus mendeklarasikannya kepada semua orang, kepada semua insan dalam kondisi apapun. Itu kata kul. Kemudian kata huwa. Nah, sebenarnya di sini ada keunikannya juga, karena kenapa sih harus ada huwa? Sebenarnya kan kalau dibilang kul Allahu ahad itu sudah bisa gitu. Allah yang Maha Esa. Kenapa sih ada dialah Allah yang Maha Esa? Nah, huwa di sini itu berarti pronouns atau kata ganti. Jadi sebenarnya orang-orang tuh udah tahu siapa Tuhan kalian. Ini ada di Quran surat Az-Zumar ayat 38.
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Gitu ya. Mereka ini orang kafir. Jadi orang kafir dan orang-orang terdahulu kalau dijawab siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah gitu. Jadi sebenarnya mereka itu sudah tahu siapa. Jadi di sini huwa adalah sebuah penegasan atas orang yang sebenarnya mereka sudah tahu siapa, atas zat yang sebenarnya mereka sudah tahu siapa. Jadi di sini seakan-akan ditegaskan Allah yang mereka sebutkan itu huwallahu ahad, dialah Allah, the one and only, yang Maha Esa. Dan ini juga merupakan kaidah dalam bahasa Arab, grammar dalam bahasa Arab, cara untuk memberikan emphasis, memberikan bold. Jadi kalau nulis di WA sekarang kan bisa ya pakai bold atau pakai tanda bintang ya, kalau nggak salah bold itu tanda bintang kanan kiri gitu kan. Jadi nanti tulisannya bold sendiri beda. Atau di sini saya ganti warnanya jadi ada emphasisnya gitu. Nah, jadi kalau dulu itu ada banyak cara untuk mengemphasis, untuk menekankan suatu kalimat. Nah, di sini digunakan huwa. Jadi salah satu gunanya huwa di sini adalah untuk penekanan. Jadi kul huwa, dia. Jadi dia ini siapa? Itu loh Allah yang selalu kamu sebut, Allah yang kamu tahu bahwa dia itu pencipta langit dan bumi gitu. Jadi ini dijelaskan lagi kul huwa. Nah, kemudian kita masuk ke kata yang terakhir di ayat pertama, ahadun. Ahad, the one and only. Nah, dalam bahasa Arab ini ada dua, ada ahad, ada wahid. Jadi salah satu penggunaannya adalah laisa wahidun fil masjid. Wahid, laisa wahidun fil masjid. Di situ pakai wahid. Nah, itu artinya nggak ada satu orang dalam masjid. Laisa wahidun fil masjid. Nah, itu artinya dalam masjid itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Itu kalau pakai wahid. Makanya di sini Allah pakai ahad. Nah, kalau laisa ahadun fil masjid, itu tidak ada seorang pun dalam masjid. Berarti sama sekali tidak ada seorang pun. Nah, jadi itu bedanya. Kenapa Allah memilih kata ahadun dibanding wahid. Nah, kemudian ada yang hal menarik lainnya di sini adalah kata ahad biasanya itu digunakan untuk kalimat negatif. Ya. Seperti tadi laisa ahadun fil masjid, nggak ada seorang pun dalam masjid, itu kan kalimat negatif ya. Sedangkan di sini jelas sekali ini bukan kalimat negatif ya, ini dialah Allah yang Maha Esa, ini bukan kalimat negatif. Kalau tadi tidak ada seorang pun dalam masjid, itu kalimat negatif. Tapi jadi biasanya ahadun itu dalam bahasa Arab digunakan dalam kalimat negatif. Contoh di Quran surat Al-Haqqah ayat 47, "Fama minkum min ahadin anhu hajirin." Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya. Jadi kalimat negatif kan biasanya. Kemudian ada lagi ada rules nomor 2 yang di break di ayat ini. Biasanya dalam grammar selain ahad itu digunakan dalam kalimat negatif, biasanya itu digunakan untuk frasa. Contoh di surat Yusuf ayat 41, idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara. Jadi sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang. Nah, bilang 11 bintangnya itu bukan 11 ya bilangnya, tapi ahada asyara. Ahada 1, asyara 10. Jadi sebuah frasa. Ya kan? Nah, jadi kalau kalimatnya positif itu harus dalam sebuah frasa. Ahada asyara. 1 dan 10. 1 dan 10 jadi 11. Jadi diartikan dalam bahasa Indonesia 11 bintang. Padahal bahasa Arabnya itu ahada asyara. Jadi itu sebuah frasa. Jadi dalam grammarnya bahasa Arab tuh harusnya ahad itu digunakan
dalam kalimat negatif, tidak ada seorang pun di dalam masjid. Nah, itu kalimat negatif. Atau yang kedua, dalam sebuah frasa, 11 bintang, ahada asyaro, sebuah bintang. Nah, tapi di sini, di Al-Ikhlas, seakan-akan Allah ingin menunjukkan Allah itu super duper unik. Dan ini, ahadun ini cuma ada di Al-Ikhlas ayat 1. Penempatannya, grammarnya, pemilihan katanya, Allah memilih ahad dibanding wahid. Kemudian menunjukkan bahwa ini tidak mengikuti kaidah grammar yang seharusnya ahad itu dalam kalimat negatif dan seharusnya ahad itu dalam sebuah frasa, tapi di sini tidak. Allah menunjukkan bahwa qul huwallahu ahad, betapa besarnya, betapa uniknya Allah menjelaskan dirinya di ayat ini. Dan berikutnya ada penjelasan lain tentang wahid. Wahid itu one in his being, jadi lebih luas cakupannya. Jadi bukan hanya tadi bisa 2 atau 3 orang, tapi wahid itu bisa one in his being, jadi lebih luas. Tapi kalau ahad itu the one that is unique in his attributes and his name. Jadi ahad ini jadi sebuah payung bagi seluruh atribut yang mengikuti Allah, dari menjadi atribut dari seluruh asma Allah, dari seluruh sifat Allah. Jadi ahadun ini bisa kita gunakan sebagai kacamata untuk memahami Asmaul Husna. Contohnya Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Manusia bisa memaafkan, ya kan? Bisa mengampuni terhadap siapapun yang menyakitinya. Tapi Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, tapi manusia juga punya rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Tapi karena kata ahadun, the one and only, yang artinya benar-benar spesial, unik, dan berbeda, maka sifat-sifat Allah itu sebenarnya tidak sama dengan sifat-sifat manusia yang tadi. Jadi manusia memang memiliki rasa Rahman, manusia memang memiliki rasa pemaaf, penyayang, pengampun. Tapi ketika manusia berusaha untuk memaafkan, bisa jadi dalam hatinya masih membekas dan belum sepenuhnya bisa sembuh dari luka itu. Sedangkan Allah itu ahad. Allah itu unik. Bahkan dalam setiap sifatnya, setiap asmaul husnanya itu, Allah itu unik, berbeda dengan kita. Jadi ketika melihat cintanya Allah tentu berbeda dengan cintanya manusia. Tentang maafnya Allah berbeda dengan maafnya manusia. Tentang kasih sayangnya Allah berbeda dengan sayangnya manusia. Maka dengan kata ahad ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan manusia itu berbeda dengan hubungan kita dengan Allah. Jadi Allah Ar-Rahman, Allah Al-Ghafur. Jadi jika kita bisa memaafkan, tapi Allah tuh punya juga kan Al-Ghafur, Ghafur. Dan karena ahadun ini melekat pada nama Allah, Allahu Ahad. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allahu Ahad, bahwa sifat Ar-Rahman dan Al-Ghafurnya Allah itu berbeda. Ketika manusia tidak mampu lagi memaafkan orang lain, Allah masih bisa memaafkan. Ketika dia sudah membunuh 100 orang, Allah masih menerima tobatnya. Bahkan hanya beda 1 inci perjuangan dia untuk bertobat. Jadi ketika orang-orang kafir menjelek-jelekan nama Allah segala macam, Allah masih dengan rahmannya dia,
dengan rahmannya dia memberikan semua yang dibutuhkan oleh makhluknya, sekalipun makhluk itu tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Itu di situ Allah unik. Jadi ahadun ini kita gunakan sebagai kacamata untuk melihat asma Allah, melihat sifat-sifat Allah. Jadi the one that is unique and in his attributes and his name. Oke, tadi ayat 1, sekarang kita lanjut ke ayat 2. Allahus Samad. Di sini yang menarik adalah kata as-samad. Tahukah teman-teman bahwa as-samad ini hanya muncul 1 kali di dalam Al-Quran. Dan itu di surat Al-Ikhlas ayat 2. Dan ketika saya membaca apa maknanya dari as-samad, subhanallah banyak sekali maknanya. Kayaknya nggak cukup gitu. Kalau sejam ngejelasin as-samad itu nggak cukup. Jadi kalau penjelasan secara literalnya di terjemahan adalah Allah tempat meminta segala sesuatu, as-samad. Itu betul. Kemudian as-samad itu berasal dari kata somada yang berarti menuju kepada sesuatu atau menyengaja. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa perkataan ahli tafsir mengenai nama Allah as-samad, yakni dari Ikrimah, dia ada banyak penjelasan as-samad. Jadi sahabat pun tahu ya bahwa as-samad ini sangat penting gitu. Sampai tafsirnya itu banyak banget. Nah, dari Ikrimah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud as-samad adalah seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Jadi tempat semua makhluk bersandar. Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas mengatakan Allah itu as-samad, dialah asy-syahid, pemimpin. Kekuasaannya itu sempurna. Dialah asy-syarif, maha mulia, kemuliaannya itu sempurna. Dialah al-azim, maha agung, keagungannya itu sempurna. Dialah al-halim, maha pemurah, kemurahannya itu sempurna. Dialah al-alim, maha mengetahui, yang ilmunya itu sempurna. Dialah al-hakim, yang maha bijaksana, yang sempurna dalam setiap hikmahnya. Dan dialah yang maha suci, maha sempurna dalam segala kemuliaan dan kekuasaannya. Sifatnya ini tidak pantas kecuali baginya. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Maha suci Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Al-Amashi mengatakan dari Syakik dari Abu Wail bahwa Asy-Syamad bermakna pemimpin yang paling tinggi kekuasaannya. Dari Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa As-Samad adalah yang maha kekal setelah makhluknya binasa. Al-Hasan juga mengatakan bahwa As-Samad adalah yang maha hidup dan qayyum, mengurus dirinya, tidak mungkin binasa. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa As-Samad adalah tidak memiliki rongga, tidak memiliki rongga perut. Jadi dialah tempat bersandar dan bergantung dalam segala kebutuhan. Dialah yang paling tinggi kekuasaannya. Dialah As-Samad, tidak ada yang berasal darinya. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Dia tetap kekal setelah para makhluknya binasa. Jadi tadi kalau di ayat 1 itu Allah menjelaskan bahwa Allah itu unik. Bahkan sampai grammarnya aja Allah bikin unik gitu. Untuk mengempasis bahwa Allah itu unik. Kemudian di ayat kedua Allah itu menjelaskan Allah itu yang tertinggi, the highest authority. Jadi Allah itu as-samad, dia itu kenal sama kita. Jadi dia itu bakal ngasih kita apa yang kita butuhkan. Dan kita kalau misalkan datang ke dokter, dok saya sakit, tapi sama dokter nggak diperiksa gitu ya, berarti kan dia nggak tahu sebenarnya kan simptom-simptom lain yang ada dalam tubuh kita. Kalau jadi resepnya itu belum tentu tokcer gitu ya.
Kalau dia cuma sekelebat doang gitu, dia kalau dia nggak tahu sampai ke dalam-dalamnya, nggak sampai scan MRI gitu-gitu, mungkin dia nggak tahu semuanya, maka nanti si diagnosanya kurang, maka nanti si obatnya belum tentu manjur. Nah, tapi Allah ini lain. Allah itu tahu yang di luar kita tahu, yang di dalam kita tahu, yang tidak kita tahu pun bahkan Allah tahu. Sehingga Allah bisa memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dialah As-Samad. Dialah tempat meminta segala sesuatu. Dialah yang mengetahui isi dalam pikiran kita, dalam hati kita. As-Samad juga berarti the highest authority. Dia yang paling mulia, dia yang paling tinggi. Ketika dia memutuskan, maka yang lain tidak bisa menolaknya. Ketika Allah memutuskan untuk menciptakan manusia, maka malaikat tidak bisa protes, tidak bisa mengubah hal itu. Iblis tidak bisa mengubah hal itu. Ketika Allah memutuskan sesuatu, kun fayakun, maka terjadilah. Dialah As-Samad, the highest authority, the maker of all things, tempat meminta segala sesuatu, the one who does whatever he wants. Allah bisa melakukan apapun yang Allah inginkan. Kita benar-benar nggak bisa berbuat apapun. Hanya Allah yang bisa. Dialah yang mengontrol hati setiap manusia. Allah is in control. That is, He is As-Samad. So, kadang kita dalam hidup berusaha untuk mengontrol anak kita, misalkan. Atau kita berusaha untuk mengontrol rekan-rekan kita, misalkan. Dalam politik, atau misalkan dalam kantor, kita berusaha sebisa mungkin mengontrol supaya orang ini tidak berbuat A, tidak berbuat B, tidak berbuat C, supaya orang ini tidak menyakiti sana, tidak menyakiti sini, supaya anak kita jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik. Kita berusaha sebisa mungkin memberi pendidikan yang sangat mahal, misalkan memberikan dia environment yang sangat baik gitu. Tapi kita lupa bahwa As-Samad, Allah is in control. The one that have the control is Allah, not us. He is the As-Samad. Bahkan Nabi pun anaknya ada yang kafir. Jadi sekelas Nabi sekalipun mereka tidak memiliki kontrol akan anaknya. Apalah kita gitu ya. Siapalah kita gitu. Sok-sokan gitu mencoba untuk mengontrol anak kita. Siapalah kita? Nah, jadi Allah is in control. Jadi kita harus melepaskan kebergantungan kita akan manusia. Ketika kita mungkin kita akan ikhtiar untuk menjaga anak kita, tapi kalau ketika itu sudah di luar kontrol, ya sudah, bersabarlah, have patience, and only Allah can help. We can handle it. Kita nggak bisa ngontrol perasaan orang. Kita nggak bisa ngontrol orang itu nanti jadi benci sama kita, orang itu nanti jadi sebel sama kita. Gimana caranya supaya orang itu sayang sama kita? Kita nggak bisa ngontrol perasaan mereka. Only Allah can do it. Allah is in control. We are not created to control. Kita memang diciptakan bukan untuk mengontrol. Nah, jadi di sini Allahus Samad, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mengetahui, Allah yang the makers of all things, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah yang memegang kontrol akan segala sesuatu. Dan itulah yang harus kita ingat dari ayat ini. Allahus Samad. Kemudian Allah melanjutkan menjelaskan tentang siapa Allah di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam di sini itu dalam bentuk past tense. Ini kenapa dalam bentuk past tense? Karena seperti tadi saya cerita bahwa zaman jahiliyah itu berarti kan zaman lampau ya. Mereka mengisahkan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya ya, kalau teman-teman nonton Thor ya, kalau nonton Thor itu kan seperti itu ya,
the God of Thunder, terus dikisahkan bahwa Tuhan itu banyak segala macam lah. Nah itu kalau bisa ya itu jangan ditonton. Khawatir merusak keimanan kita. Walaupun itu hanya hiburan, tapi apalagi anak kecil kalau yang nonton ya, itu menurut saya pribadi itu sangat berbahaya. Jadi nanti lama-lama masuk ke alam bawah sadarnya dia dan menyangka bahwa yang namanya Tuhan itu punya anak, punya istri, nah itu nggak boleh ya. Jadi di sini Allah menegaskan dengan lam bahwa apa yang kalian tuduhkan kepada Allah sebelumnya itu adalah salah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, mengenai anak ini Allah Ustadz Noman mengatakan bahwa kenapa sih mereka orang-orang jahiliyah selalu menyematkan anak pada Tuhan, menyematkan anak pada Allah. Jadi mereka menempatkan berhala itu, jadi kan awalnya Ka'bah, hanya Ka'bah saja, kemudian mereka berbondong-bondong bikin berhala, terus taruh di situ, dibilang ini anaknya Allah. Ini, nah jadi kita kalau sama anak itu pasti beda ya. Kalau misalkan kita punya perusahaan, terus ternyata anak kita suka dengan seseorang di perusahaan itu, maka kita pasti akan kalau si orang itu membuat kesalahan, kita pasti akan memaafkannya karena dia dekat dengan anak kita. Jadi begitupun yang orang-orang jahiliyah ini pikirkan. Jadi kita kita bikin dosa aja. Ntar kalau mau tobat, mau apa, ke anaknya aja, ke anaknya Allah, ke anaknya Tuhan. Kita kasih sesembahan ke anaknya Tuhan supaya nanti anaknya Tuhan ini kan dia deket tuh sama Allah. Nah, jadi kita dimaafkan. Nah, jadi inilah mindsetnya mereka. Kenapa mereka pengen ada anak. Jadi Tuhan itu punya anak gitu. Nah, supaya mereka bebas melakukan apa yang mereka mau, tinggal ngasih sesembahan ke berhala, dan berhala itu akan menyampaikan kepada Allah karena dianggap berhala itu anaknya Allah. Nah, itu di sini Allah menegaskan lam yalid. Jadi Allah itu tidak beranak. Dan hubungan kita dengan Allah itu nggak perlu lewat seperti itu ya, lewat pembatas seperti itu. Hubungan kita dengan Allah itu langsung straightforward, langsung bilang aja sama Allah. Kalau kita tobat, bilang aja langsung sama Allah, ya Allah, aku bertobat, ampuni aku. Tidak perlu kita menggunakan perantara. Nah, kemudian salah satu bahayanya dari perantara adalah pada awalnya anak-anak ini, berhala-berhala ini dijadikan perantara, tapi lama-kelamaan karena terus menerus meminta kepada anak berhala ini, maka si anak-anak ini dijadikan sebagai Tuhan pada akhirnya. Nah, itulah kenapa Allah di sini menegaskan lam yalid wa lam yulad, dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu nggak ada awalnya no beginning and no end. Allah is Allah. Allah lam yalid wa lam yulad. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kufuwan ini dari kata adil, kalau nggak salah, nanti dikoreksi kalau saya salah. Kufuwan itu walam yakul lahu, no equal, tidak ada satupun yang setara dengannya. No one has ever exist. Tidak ada satupun yang pernah ada di dunia ini yang setara dengan Allah. Kufuwan. Jadi bukan hanya kan awalnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Nasrani itu mereka sudah tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi, dari Az-Zumar ayat 38. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka udah tahu, tapi mereka membuat kesyirikan dengan mengadakan anak-anak Allah.
Jadi ada anak, Allah tuh punya anak. Nah, Allah sudah di ayat sebelumnya Allah bilang Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Nah, jadi Allah menegaskan tidak ada yang setara dengan Allah. Nggak mungkin Allah itu punya anak, nggak mungkin Allah itu punya pasangan. Kalau pasangan berarti setara kan? Jadi tidak mungkin Allah itu punya ada sesuatu yang setara dengan dia, itu tidak mungkin. Jadi no one has ever exist as an equivalent to him. Nah, di ayat ini selain Allah menegasikan klaim tentang berhala yang ada di luar ya, yang ada di luar di Ka'bah segala macam. Ayat ini menegasikan hal itu juga. Yang menurut saya sangat penting adalah di sini juga menegasikan bahwa ayat ini seharusnya juga mendestroy idol within. Jadi menghapuskan idol-idol atau sembahan-sembahan dalam hati kita. Kalau orang Muslim itu udah pasti ngerti hitam di atas putih gitu ya. Kalau yang namanya berhala itu syirik, jelas sekali gitu. Tapi yang sulit bagi seorang Muslim adalah mengikis berhala-berhala dalam hati. Yaitu ketika kita menjadi terobsesi akan suatu hal, akan status, ya. Ketika kita terobsesi dengan status, misalnya status entah itu di suatu komunal, entah itu di lingkungan keluarga, kita sangat terobsesi dengan status kita, sangat terobsesi dengan posisi kita, dengan jabatan kita, sangat terobsesi untuk memperoleh recognition, sangat terobsesi untuk memperoleh appreciation, pengen dihargai, pengen dipuji, pengen disebut-sebut, pengen ditinggiin namanya. Nah, ketika kita sangat terobsesi dengan hal itu, sebenarnya hal-hal tersebut itu menjadi ilah. Hal-hal tersebut itu menjadi tujuan hidup kita. Siang dan malam kita mikirin gimana caranya supaya status kita naik, gimana caranya supaya si A, si B, si C itu recognize apa yang sudah aku lakukan gitu. Ketika kita terobsesi dengan semua hal itu, maka sebenarnya sudah timbul ilah yang lain dalam hati kita. Dan ini yang disebut oleh Allah kufuwan ahad. Tidak boleh ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi idols ini, berhala-berhala ini, ambisi-ambisi ini, obsesi-obsesi ini, itulah yang harus kita lawan dalam hati kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi main poinnya dari Al-Ikhlas adalah tadi yang kul huwallahu ahad, ayat pertama, betapa uniknya Allah menjelaskan tentang namanya. Ahadun itu ahad bukan wahid, berarti ahad itu cuma satu, one and only, nggak bisa dua, nggak bisa tiga, makanya nggak dipilih kata wahid. Dan ahad di sini bukan kata negatif dan bukan pula kata frasa, berarti Allah ini di luar gramatik, di luar kelaziman bahasa Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan bahwa ahadun di sini tuh unik. Kemudian uniknya ahad ini dari menggambarkan bahwa bukan hanya being-nya, tapi juga atributnya, tapi juga sifat-sifatnya. Jadi ahadun di sini Allah tuh unik, rahmannya Allah itu unik, beda dengan kita. Maafnya Allah itu unik, beda dengan kita. Sabarnya Allah itu unik, beda dengan kita. Jadi kul huwallahu ahad, Allah ingin menunjukkan keunikannya Allah, dia itu berbeda. Kemudian ayat kedua, Allahus Somad. Jadi Somad ini sangat cuma sekali di Al-Quran. Cuma satu. Nggak ada di tempat lain. Cuma di Al-Ikhlas ayat 2. Dan sebenarnya di sini bisa saja Allah menyebutnya kul huwallahu ahad was somad. Kan biasanya gitu ya.
Rahmanan Ghafur gitu kan, biasanya kan digabung kan kalau asma Allah tuh bisa digabung 2 kali kan, Ar-Rahman Ar-Rahim, Hakim apa gitu kan, biasanya gabung 2 gitu. Kalau di sini enggak, di sini diulang, Allahu Ahad, Allahus Somad, seakan-akan Allah ingin memberikan penekanan pada Somad. Jadi As-Somad itu bukan hanya tempat kita bergantung, tempat kita meminta, bukan cuma highest authority, tapi ternyata As-Somad itu juga berarti tempat kita kembali. Gitu. Ini ada di Insyikok ayat 6, saya kutip di sini, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan. Capek ya, jadi ini capek. Nah, maka kamu akan menemuinya. As-Somad. Jadi ketika kita sudah memahami ayat ini, memahami Allahus Somad, maka kita akan menyadari, oh, As-Somad, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita berharap, dan dia yang memiliki kontrol. As-Somad, dia yang memiliki kehendak, dia yang memiliki keinginan, kita sama sekali tidak memiliki kontrol apapun. Allahus Somad, Allah adalah tempat kita kembali, kita akan menemui kepada Allah. Dan ketika kita setelah memahami ayat ini, maka tujuan hidup kita udah berbeda. Gitu. Ketika kita memahami Allahus Somad, maka kita akan berpikir, wah, nanti kita akan kembali ya. Gimana ya biar nggak malu di depan Allah? Gimana ya biar kita nggak mengecewakan Allah? Gimana ya supaya Allah menutup dosa-dosa kita, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang sudah memahami ayat ini pasti sudah memiliki pandangan yang berbeda akan hidupnya. Dia tidak akan lagi pusing memikirkan tentang obsesinya di dunia, tapi fokusnya akan berubah menjadi tertuju kepada Allah. Allah menjadi goals-nya, As-Somad menjadi goals-nya, menjadi tujuan hidupnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, no equal, no tidak ada yang setara. Apakah sudah demikian? Kita balik nanya ke diri masing-masing. Ketika kita berusaha untuk bangun tengah malam, apakah kita lebih memilih untuk tidur dibanding untuk menghadap kepada Allah? Apakah benar-benar Allah telah menjadi ilah dalam hati kita, atau masih ada ilah-ilah yang lain yang masih bersarang di dalam hati kita? Entah itu rasa kantuk, entah itu rasa ingin dipuji, entah itu rasa ingin dihormati, entah itu rasa ingin diakui. Nah, jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Benarkah Allah telah menjadi satu-satunya ilah dalam hati kita? Itu saya kembalikan kepada teman-teman untuk direnungi dan dimaknai sama-sama. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang benar itu dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari dosa saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Devi atas paparan ilmunya. Semoga kita semua bisa mendapatkan secercah ilmu ya, secercah hikmah dari apa yang sudah kita simak hari ini. Kita teman-teman boleh banget untuk berdiskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand ya. Nanti kita terbuka aja diskusi di sini. Sebelumnya di sini ada sedikit tanggapan dari Mbak Siti. Bagaimana di sini ada keinginan ya untuk kita bisa belajar bahasa Arab lebih baik lagi gitu. Karena ketika kita mengenal kata-kata dalam Al-Qur'an,
kalau kita mengerti posisi dan arti ekspresi kata-kata tersebut, banyak sekali surat-surat pendek yang sebenarnya sudah kita hafal dari kecil, tapi hanya hafal sepintas lalu tidak ada connection yang begitu dalam dengan kata-kata dalam surat pendek tersebut. Karena ada jarak dengan bahasa Arab maupun ekspresi dari bahasa tersebut. Ya mungkin itu juga yang sama kita alami ya hari ini gitu. Bagaimana cara untuk bisa membuat connection dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran, apa yang kita hafalkan dalam Al-Quran. Yaitu bagaimana upaya kita memahami setiap kata demi kata dalam Al-Quran. Baik teman-teman, silakan raise hand aja ya kalau ada yang ingin didiskusikan. Sambil menunggu pertanyaan, ya di sini saya ingin meminta sedikit feedback, mungkin dari Pak Hanif, Ibu Hafni, ada Pak Heru juga, ada Bang Puji. Mungkin yang pertama dari Pak Heru boleh? Atau Pak Hanif, Bang Hanif. Ya, boleh Mbak. Terima kasih Mbak atas kesempatannya dan terima kasih Jazakillah khairan Mbak Devi. Dari sini itu saya kalau nggak terlalu banyak kesibukan bisa ketemu kopi darat ya dengan Mbak Devi, tapi mohon maaf ini belum bisa mengikuti dinamika yang terjadi di Yayasan Bayyinah Quran Indonesia. Alhamdulillah dipertemukan awal di sini, itu patut disyukuri, luar biasa. Saya hanya ingin ini aja Mbak, tadi di awal itu bagus sekali saya kira Mbak Devi memberikan kisah-kisah kepada kita ya. Mungkin kita ada yang sudah tahu, ada yang belum, tapi itu sangat penting untuk melatih keikhlasan sebelum masuk ke surat Al-Ikhlas itu sendiri. Di kadang-kadang kan kita, Ustaz juga pernah menyinggung hal itu, kadang-kadang kita beribadah, sholat subuh ke masjid gitu, terus pulangnya ngelihat orang ada di jalan, terus hati kita kotor, gitu. Pakaian kita bersih gitu kan, pakaian kita putih bersih, kita dalam keadaan masih berwudu, tapi hati kita kotor karena kita menganggap bahwa orang itu pasti atau kita pasti lebih baik dari orang yang tidak ke masjid, yang kita tahu dia itu Islam. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang akan mengganggu keikhlasan, karena kan ikhlas itu ya sama Allah aja gitu, nggak perlu ngurusi yang lain. Makanya saya tadi senang banget Mbak Devi memberikan kisah-kisah di awal tadi, termasuk kisah mungkin kita juga sudah sering mendengar kisah wanita pezina yang diampuni dosanya. Terus kalau ada kisah-kisah ini tadi Mbak Devi menyebutkan kesohihannya mungkin dipertanyakan, tapi biasanya kalau ada kisah-kisah itu tertarik untuk mencari di kitab. Jadi di kitab Sahih Bukhari maupun di Fathul Bari. Dan ternyata untuk kisah yang pezina ini ketemu Mbak Devi. Jadi memang ini sahih ya. Jadi memang sahih karena kan kitab terbaik setelah Al-Qur'an konon adalah Sahih Bukhari, ya kan. Itu mungkin kalau teman-teman punya kitabnya ada di nomor 3321 Fathul Bari. Di Sahih Bukhari sama ya dengan Fathul Bari sama. Jadi di situ di Fathul Bari kan Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas hadis itu gitu kan. Di situ dijelaskan ada kata yutifa ini hadatsana bla 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 gitu ya. Terus kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama kalbun yutifu bi raqiyatin. Ya yutifu artinya berkeliling, muter-muter. Jadi anjingnya itu posisinya muter terus-menerus melewati sesuatu. Itu di Fathul Bari dijelaskan seperti itu. Terus bi raqiyatin. Raqiyah itu sumur. Dan saya senangnya juga kalau baca kitab itu ada penjelasan lebih detailnya. Jadi sumur itu ya macam-macam gitu. Ada ulama yang berpendapat bahwa al-roqi ini yang di hadis ini, yang hadis pezina yang diampuni dosanya itu adalah sumur yang belum ada batunya. Kayak misalnya mungkin lubang buaya gitu, atau sumur-sumur apapun yang ya sumur aja gitu, tanpa dikasih dinding atau batu yang melingkar itu di sampingnya. Tapi kalau sudah dikasih batu, namanya tua gitu kan, pakai tok tua. Nah ini detail rincian yang dibahas di kitab Fathul Bari. Terus baghiyun, nah disebutkan di situ biroqiyatin kata yaqtuluhul atosu ro'asu baghiyun. Nah baghiyun itu pelacur, memang wanita pelacur.
Terus min baghoya Bani Israil panazaat muqoha. Nah, muqoha itu ada hanya kan, berarti muq pakai qaf ya. Muq itu sepatu atau sepatu boot. Muqoha berarti sepatunya. Nyanya berarti dia perempuan ya kan. Karena muqoha berarti sepatunya. Jadi memang yang dipakai adalah sepatunya. Terus faghufira laha. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab ya tahu bahwa bentuk ghufira ini berarti bentuk pasif ya kan. Diampuni dosanya. Laha berarti baginya atau untuknya, terus ada tambahnya di hadis itu bihi. Bihi berarti karena perbuatannya. Karena perbuatan memberi minum anjing yang muter-muter berkeliling terus-menerus melewati sumur itu, terus tapi nggak bisa minum gitu. Tapi ditolong oleh si pezina itu. Nah, ini kaitannya dengan surat Al-Ikhlas ya, kita tidak perlu mencampuri orang lain gitu. Artinya berpendapat bahwa zina itu dosa besar gitu. Wah, ini gimana mengampuninya gitu. Nah, itu urusan dia dengan Allah gitu. Jadi kita ikhlas, kita ingin supaya kita dekat sama Allah. Kalau ada pezina yang diampuni Allah ya kita ya ikhlas gitu kan. Kalau ada koruptor atau bahkan yang pernah ketangkep KPK nanti ketemu di surga gitu, diampuni Allah ya ikhlas gitu kan. Jadi itu bagian dari benar-benar kita memurnikan ketauhidan kita dan kita tidak merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Kita setiap Ahad pagi ikut story morning, berarti lebih baik dari yang tidak ikut gitu. Ya nggak gitu juga. Kita nggak tahu amal skornya itu kita nggak bisa ngelihat dan itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu juga terkait dengan hikmah tentang keikhlasan kita. Jadi termasuk juga ini ada hubungannya dengan yang wa in zana wa in saraqo, atau di hadis yang saya temukan itu wa in saraqo wa in zana. Saya cari-cari ketemu juga di Bukhari di nomor 6933 kalau di hadis ini, atau di kitab Fathul Bari atau di Sahih Bukhari itu nomor 7487, itu juga ada yang senada dengan itu. Wa in saraqo wa in zana. Zana walaupun wa in saraqo walaupun dia mencuri, berarti kayak mencuri kan bisa mencuri kecil, mencuri besar, ketangkap KPK dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, walaupun dia mencuri. Ini hadisnya adalah anin Nabi SAW, qala atani Jibrilu fabasyaroni annahu mamata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Jadi yang mati tanpa mempersekutukan dengan sesuatu pun, mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka masuk surga. Jadi ini kalau promosi atau kampanye agama sebelah yang kalau ada orang meninggal itu bersama Bapak di surga gitu ya, seakan-akan jaminan masuk surga. Nah, kalau kita belajar Sahih Bukhari kan sebaliknya malah justru orang Islam yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, dijamin oleh Sahih Bukhari nomor 7487 ya kan, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Jadi udah pasti masuk surga. Justru yang mempersekutukan Tuhan, yang ada berpendapat bahwa Tuhan punya anak dan sebagainya, itu justru kan mempersekutukan Allah. Nah, itu yang perlu mengecek lagi gitu. Apakah seperti itu yang benar. Bahkan nih Rasulullah di hadis ini kan sampai Rasulullah bertanya kan, sampai di hadis ini qultu wa in saraqo wa in zana gitu kan. Qultu, aku bertanya, wa in saraqo, meskipun dia mencuri, wa in zana, meskipun dia berzina, qala, Jibril menjawab, wa in saraqo wa in zana, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Jadi ini saya juga pernah mendapat nasihat dari ulama. Ya, kita kalau belajar hadis ya baca dari kitab yang ada sarahnya yang dari ulama gitu ya. Nah, terus juga ulama juga menjelaskan bahwa hadis ini tentunya bukan untuk memotivasi kita untuk berzina atau untuk mencuri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi, wah berarti kita zina dulu baru ngasih makan memberi minum anjing gitu. Ya enggak gitu, pets atau jalur atau lintasan yang kita lalui dalam hidup kita enggak seperti itu. Kalau kita selama ini tidak pernah berzina, alhamdulillah gitu, kita pertahankan, kita mohon sama Allah, tetap istiqomah, tetap konsisten, kita melakukan perbuatan itu. Tapi hadis ini perlu kita sikapi sebagai sebuah ampunan rahmat Allah yang luar biasa, yang itu hanya bisa terjadi ketika kita hanya mengesahkan Allah.
ketika kita hanya beriman kepada Allah saja gitu. La yusriku billahi syai'an, ya kan? Dan itu luar biasa dakhala jannah. Maha luar biasanya Allah, maha pengampunnya Allah. Dan Jibril menjawabnya masih sama, wa in saraka wa in zana. Jadi semoga kita tetap istiqomah, tetap ngaji, dan semoga Allah juga jadi Mbak Devi juga bicara tentang algoritma artificial intelligence, setan akan pasti dahsyat sekali sejak Nabi Adam gitu kan, turun ke bumi itu sudah mempelajari algoritma kelemahan manusia di mana titik-titik yang bisa digoda gitu ya, yang sedikit demi sedikit bisa membuat manusia tergelincir. Dia tahu persis lubang-lubangnya. Mudah-mudahan Allah menutup itu. Nah, kita juga terus beristighfar, kita terus ta'awud, kita terus berlindung karena kita nggak ada apa-apanya, la haula wala quwata illa billah. Dan mudah-mudahan ya kita tetap ikhlas sesuai dengan surat yang dibahas pada kesempatan pagi ini. Siapapun yang Allah berikan maghfirah yang kelihatannya selama di dunia kelihatannya kok biasa-biasa aja gitu, ya ikhlas gitu. Karena kita tidak berhak mendikte Allah. Ya Allah yang itu jangan aja, yang itu neraka dulu. Malah jangan-jangan gara-gara itu justru kita yang harus dicuci dulu di neraka gitu kan. Jadi luar biasa surat ini, dan ya, mari kita amalkan karena juga mudah dihafal gitu ya. Dan kalau kita baca di dalam sholat ya insya Allah kita makin dekat, makin meningkatkan ketahuan dengan pemahaman yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dewi. Saya kira itu sedikit feedback ke saya. Silakan Mbak Moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Heru atas feedback-nya. Langsung saja mungkin untuk Bang Hanif tadi feedback berikutnya dari Bang Hanif. Terima kasih atas waktunya. Materi yang disampaikan Mbak Devi tadi sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita. Di ini saya mau refleksi sedikit tentang surat pendek ya. Ada tren itu. Kalau zaman dulu kita sholat di masjid itu imamnya umumnya pakai juz amma ya. Kalau sekarang itu umumnya pakai potongan ayat dalam surat-surat panjang. Ini ya di masjid saya begitu ya. Padahal kalau dari sisi keutamaan sebenarnya membaca surat yang utuh itu lebih utama daripada potongan ayat. Kenapa? Karena dalam surat yang utuh itu ada faedah yang besar. Kayak kita kalau dengerin lagu lah ya. Ini kalau analoginya kurang pas, mohon maaf. Itu kan lebih enak dengerin lagu selesai daripada dengerin lagu nggak selesai kan. Nah, kurang lebih begitu. Karena apa? Allah kasih faedah yang besar dalam surat-surat pendek itu untuk memudahkan kita. Sampai ini Gus Baha itu ngomong gini, Rasulullah itu ada sanadnya itu menegur sahabat yang membaca surat kepanjangan gitu. Tapi nggak ada riwayatnya itu Rasulullah menegur sahabat yang baca surat pendek. Nah, ini bukan sekedar menghibur mereka yang bacanya pakai surat pendek, tapi itu keutamaan. Saya pernah makmum sendiri dengan Syekh Hamid Al-Bukhari waktu acara di Bogor itu, waktu sholat maghrib, dulu baca kulhu. Kan biasanya kulhu itu kayak diremehkan lah ya. Oh, baca kok kulhu gitu, nggak keren gitu kan. Padahal ya lihat-lihat sikon. Contoh kita di mall, jamaah antri. Masa kita baca surat As-Saff lengkap, itu kan nggak lihat sikon ya. Masih doa panjang gitu. Artinya itu perlu jadi catatan dalam hal kebijaksanaan memilih surat. Dan itu ada keutamaan surat tertentu, baca surat apa. Nah, surat Al-Ikhlas ini kalau kita mau tadabburi sedikit tentang kandungannya. Tadi keutamaannya ada satu riwayat, siapapun yang berdoa menyebut nama-nama Allah, ini kan ada 5 sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas itu, Allah akan kabulkan apapun permintaannya. Ya, jadi kalau dia menyebutkan surat Al-Ikhlas kemudian memohon sesuatu pada Allah, karena apa? Di dalamnya ada Ismullahil A'dzam, ada nama Allah yang terbesar ya, nama Allah yang tidak ada yang dipanggil oleh agama yang lain, dan kita umat Islam diberi kemuliaan dengan surat ini. Dan
ini juga catatannya apa namanya satu munasabah ya. Kalau pendapat yang apa bahwa susunan surat itu tauqifi ya. Justru surat kan turunnya tidak seperti susunan mushaf kita, tetapi bahwa susunan yang ada kita baca itu memang ada khilaf di antara ulama. Kalau susunan ayat itu ijma, mereka sepakat. Kalau susunan surat ada yang berpendapat beberapa surat itu bukan tauqifi, tetapi kita ambil pendapat yang tauqifi bahwa sebelum Al-Ikhlas itu adalah Al-Masad atau tabat yada abil lahabi wa tab. Apa perbedaannya? Ya, ini saya kutipkan saja bahwa hubungan dari surat munasabah antara Al-Lahab atau Al-Masad ya, surat tabat yada dengan apa namanya Qul huwallahu ahad ya. Jadi di Al-Masad itu berisi tentang kelemahan hamba. Hamba itu butuh istri, butuh anak, butuh harta. Maka disebutkan tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Jadi di situ ada gambaran tentang manusia itu ya butuh yang lainnya. Sedangkan Allah as-somad, Allah itu nggak butuh yang lain. Maka dipilih kata ahad di surat ini karena kata wahid juga digunakan untuk mensifati Allah atau punya sifat wahid juga ahad. Tapi di surat Al-Ikhlas ini dipilih kata ahad karena kalau ahad itu ya tidak ada ahad, isnani, salasa. Tapi kalau wahid, isnain, salasa. Kata wahid itu masih terbuka urutan berikutnya. Tapi kalau ahad itu memang ya khusus untuk yang tidak bisa lagi berbilang ya. Dan ahad ini juga menariknya bisa dipakai mudzakkar muannas. Antuna lastunna ka ahadin minanisa. Kamu enggak seperti di situ tidak ka wahidin tapi ka ahadin minanisa. Itu kata ahad. Jadi ahad itu lebih sempurna dibanding wahad dalam penggunaannya. Jadi kita merasa butuh pada Allah itu digambarkan dalam surat Al-Ikhlas ini. Dan kenapa disebut sepertiga Al-Quran? Ini pendapat ulama karena di dalam surat ini itu tidak ada urusan dunia, tidak ada perkara-perkara hanya khusus tentang Allah. Jadi satu surat yang khusus bicara tentang Allah itu ya Al-Ikhlas itu, nggak bicara tentang perkara yang lainnya. Maka ini sesuai kedudukan ya. Jadi Al-Ikhlas ini memang sangat tinggi nilainya. Kemudian annahu lama taqaddama fi surati tabat ada waktu akrabun nasi li Rasulillah. Jadi kalau Al-Masad itu berisi tentang manusia yang paling memusuhi Nabi dan dia paman beliau. Dan ini menggambarkan bahwa secara apa ya? Ini kan kalau kita bikin perbandingan itu sangat bertolak belakang lah. Al-Masad itu tentang manusia yang paling celaka, dia paman Nabi tetapi memusuhi Nabi, dia masih butuh anak, istri, harta. Sedangkan Allah itu ya zat yang paling mulia. Dan yang menariknya setelahnya itu Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kunci agar kita terlindungi dari gangguan eksternal yang itu diwakili di Al-Falaq dan gangguan internal yang itu ada dalam surat An-Nas, itu kuncinya tauhid ini, Al-Ikhlas gitu. Jadi kan kalau di Al-Falaq itu berkebalikan juga. Kita sebut Allah satu kali, qul a'udzu birabbil falaq. Nanti kita minta tolong ada beberapa kan di situ. Qul a'udzu falaq min syarri apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri apa itu? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari makhluk ya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari makhluk, dari kejahatan malam hari, dari sihir ya kan, dari orang hasad. Itu gangguan luar semua. Sebaliknya di An-Nas surat An-Nas kita sebut Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa kita sebut Allah 3 kali? Min syarril waswasil khannas. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu kunci dari terbebas dari gangguan eksternal dan internal itu ada di surat Al-Ikhlas. Maka
ada sunahnya menggabungkan Al-Ikhlas Muawwidhatain ini menjadi wirid harian agar kita ya nggak kena sihir, nggak kena gangguan makhluk, nggak kena kejahatan orang hasad, dan juga terbebas dari was-was. Nah, ini banyak sekali faedahnya, dan sekali lagi jangan lihat panjang pendeknya surat. Tapi kalau kita tadabburi, bahkan saya sendiri merasakan gitu ya, mentadabburi juz amma itu lebih berkesan. Kenapa? Kita udah hafal. Kita surat-surat pendek itu kan umumnya kita udah tahu. Nah, kalau kita memahami yang udah kita kenal itu kan Al-Quran ini kan risalah min Rabb ya. Jadi ini surat dari Tuhan. Kalau kita tahu apa yang kita udah hafal itu insya Allah lebih berkesan. Wa a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hanif. Mungkin langsung bisa ditanggapi dulu oleh Mbak Devi. Ada tanggapan? Ya, subhanallah itu tambahannya luar biasa. Bahwa ya sebelum Al-Ikhlas itu Al-Lahab, dan Al-Lahab lebih condong untuk menjelaskan manusia, dan di Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Kemudian tambahan lagi di Al-Falaq dan An-Nas, bahwa Al-Ikhlas ini tentang tauhid, tapi ini menjadi payung bagi Al-Falaq dan An-Nas, bahwa di Al-Falaq itu kita memohon perlindungan dari luar, dengan An-Nas itu kita memohon perlindungan dari dalam. Jadi memang point of view-nya bagus sekali, dan memang saya juga pernah mendengar bahwa lebih baik kita membaca surat sampai habis dibandingkan hanya membaca potongan ayat dalam sholat. Dan itu jadi renungan juga ya, supaya kita lebih menggunakan. Tapi mungkin walaupun pendek gitu, tapi sebisa mungkin kita mentadaburinya, sehingga ketika kita membacanya itu tidak asal hanya melafalkan di lidah gitu, tapi benar-benar menyerap dalam hati. Gitu mungkin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Heru, Bang Hanif, dan Mbak Devi. Dari Bu Hafni juga di sini, alhamdulillah kajian yang sangat bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mungkin Bu Hafni mau open mic, Bu Hafni. Ada insight yang ingin dibagikan, Bu Hafni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kajiannya Mbak Devi, masukan juga insight dari Pak Heru dan Pak Hanif. Kalau saya tadinya mau berangkat ya, karena mau ada kajian offline yang dari Quran Week itu. Tapi sharing aja. Jadi saya mengenal surat ini tahun 94, pertengahan lah gitu, menjelang akhir, mungkin sekitar bulan Juli atau bulan Agustus gitu. Sebelumnya udah hafal ya, dari SD kita kan dari kecil itu udah hafal, karena itu surat paling pendek diajarkan duluan. Tapi menemukan surat ini pada waktu tahun 94 di usia 38 tahun. Waktu itu ada masalah, semua orang teman-teman atau guru-guru atau senior-senior ikhlas, sabar, ikhlas gitu kan. Terus saya penasaran, ikhlas itu apa? Buka Al-Quran, karena waktu itu mulai baca-baca Al-Quran, baca ada surat Al-Ikhlas. Ingin tahu kok surat Al-Ikhlas, satu-satunya surat ada judulnya Al-Ikhlas, baca. Itu menemukan Allahu Samad. Oh, ikhlas itu ya begitu gitu. Saya tahun 94 nih ya, oh ikhlas itu Allahu Samad. Ternyata Samad itu ikhlas ya. Ikhlas artinya kepada Allah digantungkan semua harapan. Jadi saya sangat pertama kali ditemukan punya masalah dalam hidup, orang semuanya suruh ikhlas-ikhlas. Kalau Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah namanya, itu guru saya juga, kebetulan dosen saya ilmu hukum, dia bilang gini, ikhlas itu begini loh Hafni, kamu kan habis makan ya yang mahal, misalnya entertain tamu kamu atau kamu di entertain makan yang sangat-sangat mahal. Terus habis itu besok pagi kamu ke belakang, sayang nggak buangnya. Itu namanya ikhlas. Itu ya contohnya seperti itulah gitunya. Enggak aku bikin sayang ya kamu ke belakang
ke kamar mandi soalnya kemarin habis makan enak. Enggak kan katanya. Jadi itu saya kalau sama anak-anak, sama teman-teman, sama rekan-rekan yang curhat juga, misalnya yang punya masalah, saya suruh itu aja. Allahus Samad. Jadi sebenarnya saya sangat terima kasih sama Mbak Devi. Ini banyak tadi ininya ya, semua slide-slide-nya itu. Saya enggak bisa kayak gitu ya, tetapi pengalaman aja every one of my friends gitu kan, atau anakku, atau menantu, atau siapa gitu, atau saudara, saya bilang Allahus Samad. So whatever it is Allahus Samad. When you really believe Allahus Samad, all problem solved by your heart. Kalau by action itu you can do something atau betul. Tapi yang penting hatimu tenang gitu. Makanya waktu belajar surat Al-Muna, surat surat Al-Tagabun ya, yang Ustaz nama surah paling 3 surat itu, Jumu'ah, Munafiqun, Tagabun, waktu kita belajar menghafal dan mendalami surat At-Tagabun itu kan ada di situ. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Wah, dalam artinya. Kan baru belajarnya waktu Covid ya 2020. Kemudian ya surahnya itu Allahus Samad itu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ustaz juga menjelaskannya begitu. Bukan persoalan kita selesai, no. Wa may yu'min billah all your problems solved. Enggak begitu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. I do have experience on it gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mbak Devi, Pak Heru juga masukannya, Ustaz Hanif luar biasa juga masukannya. Sebenarnya udah tadi tuh mau posting terus mau pamit izin live gitu. Tapi alhamdulillah ada waktu, masih ada kata Satria 2 menit lagi bisa. Oke. Itu aja, mohon maaf pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hafni atas sharing-nya. Saya kalau Bu Hafni itu selalu ada kisah-kisah dari masa mudanya sampai sekarang yang luar biasa yang di-share. Oke, di sini ada dari Mbak Kiki, benar Bu Hafni, bahkan di dalam surat Al-Ikhlas tidak menyebutkan kata ikhlas. Jadi benar-benar harus ikhlas, even dalam mengamalkannya. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman, sampai sini ada yang ingin didiskusikan kembali. Kalau tidak ada, mungkin di sini mau minta satu lagi dari Bang Muji. Bang Muji, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk Mbak Devi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat di pagi ini. Mungkin saya hanya menambahkan saja tentang kata ahad, yang ahadun, kemudian wahid, yang sudah banyak dibahas oleh Mbak Devi tadi dengan Ustadz Hanif. Di ahadun itu ada tanwin, ahadun, itu sebenarnya sebagai penekanan. Apa bedanya dengan wahid? Wahid itu penggunaannya lebih kepada makhluk. Jadi kalau misalnya dengan makhluk, biasanya dia dengan wahid, atau wahid. Sedangkan kalau ahadun itu biasanya tidak, penggunaannya kepada makhluk. Ini yang kemudian Allah membedakan dirinya dengan makhluk, tidak menggunakan kata wahid, dan justru Allah menggunakan kata ahad. Dan tanwin yang berada di huruf dal itu, ahadun itu, dia sebenarnya sebagai penekanan. Dan untuk as-samad ini ada alif lam mim di awalnya. Alif lam mim ini sebagai penekanan juga, bahwa yang mana tempat bergantung itu hanya dia saja. Karena kalau misalnya di pemahaman ataupun agama-agama yang lain, itu tidak ada penggunaan kata alif lam, tidak ada kata alif lam ini. Kalau misalnya tidak ada kata alif lam, berarti kebergantungan itu bukan hanya kepada Allah saja. Ada yang bergantung kepada berhala, ada yang bergantung kepada Nabi. Jadi meletakkan sifat ketuhanan, kebergantungan itu bukan hanya kepada Allah saja. Mereka juga meletakkannya kepada penyembahan yang lain, sebagaimana berhala, para nabi ataupun para malaikat. Itulah di ayat yang selanjutnya itu di As-Samad ini Allah menekankan ataupun meletakkan alif lam mim, bahwa tempat bergantung itu hanya dia dan tidak ada tempat bergantung yang lain. Kemudian tentang masalah dakwah.
Apakah setiap orang berdakwah itu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada objek dakwah? Nah, ini saya bisa beri masukan di sini. Salah satu tanda keimanan seseorang itu dia benci dengan kemaksiatan. Itu tanda keimanan. Dia benci dengan kezaliman, dia benci dengan dosa. Jadi jangan kemudian beranggapan ada orang yang benci dengan kemaksiatan itu lantas dia merasa dirinya lebih baik. Apalagi kalau misalnya ada kampanye. Ini kan ada Piala Dunia juga ini. Kita baca berita ada beberapa negara yang justru mengkampanyekan tentang LGBT. Apakah ketika kita memperlihatkan kemarahan kita terhadap kampanye itu kita merasa diri kita lebih baik? Tentu tidak. Karena dasar dari keimanan itu dia di mana membenci kemaksiatan itu. Dan ini berbeda dengan makna di mana dia merasa lebih baik. Kalau makna dia merasa lebih baik itu tidak boleh disandingkan dengan kebencian terhadap kemaksiatan. Itu saja. Jadi setiap para pendakwah yang dia melarang sesuatu, dia mengatakan sesuatu, maka kita berhusnudzon, dia tidak sedang merasa dirinya lebih baik, tapi itu sebagai bukti keimanannya dia, yang mana dia membenci kemaksiatan dan menginginkan kebaikan bagi objek dakwahnya. Itu saja moderator, Mbak Inaya ya, Mbak Nur Azizah, dan terima kasih untuk Mbak Devi. Terima kasih sekali lagi Bang Muji. Oke teman-teman, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, mungkin terakhir dari Mbak Devi lagi, feedback yang terakhir dan sekaligus Mbak Devi closing statement-nya. Silakan Mbak Devi. Ya, bismillah. Terima kasih semuanya atas masukannya. Subhanallah, banyak sekali yang saya dapatkan ilmunya di sini. Penekanan saya pada surat Al-Ikhlas adalah jika teman-teman tahu di surat Maryam ayat 88 sampai 91, di situ Allah sebutkan bahwa mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Terus Allah menjelaskan sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar sampai hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Nah, jadi ucapan orang-orang yang menyebutkan bahwa Allah memiliki anak itu membuat langit hampir pecah dan bumi belah. Tuh. Lantas kenapa ya kok langit belum pecah sekarang? Karena kita tahu kan yang orang Nasrani itu selalu bilang Bapak di surga Allah, Yesus anak Tuhan segala macam. Nah, ternyata itu karena masih ada di bumi ini yang melafalkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul, kita harus mengatakan, harus menyatakan, mendeskripsikan siapa Allah itu, baik kepada orang Muslim maupun kepada orang Nasrani, baik mereka mau mendengarkan ataupun tidak, baik situasinya canggung maupun situasinya kondusif. Jadi kita harus menyebarkan, kita harus mengatakan siapa Allah. Huwa, huwa, dialah Allah yang kamu tahu bahwa dialah sebenarnya pencipta langit dan bumi. Huwa, bahwa sebenarnya setiap orang sudah tahu siapa Tuhan mereka, bahwa di dalam hatinya mereka sudah tahu ada pencipta Tuhan semesta alam. Huwa Allahu ahad. Ahad di sini sangat unik, bahwa Allah memiliki sifat yang sangat unik, bahwa rahmatnya Allah itu unik, bahwa sifat pengampunnya Allah itu unik, berbeda dengan makhluknya. Allahus Somad, Allah lah tempat kita kembali, Allah lah tujuan kita, Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita berharap. Kita tidak memiliki kontrol satupun terhadap manusia, terhadap makhluk. Allah satu-satunya yang memegang kontrol, memegang kendali atas setiap makhluk. Maka kepadanya lah tempat kita meminta dan kepadanya lah tempat kita kembali. Lam yalid wa lam yulad
bahwa Allah menegaskan bahwa Dia tidak beranak dan tidak diperanak, dan kita tidak perlu menggunakan perantara untuk menuju kepada Allah. Kita bisa langsung memohon kepada Allah tanpa perantara anak dan lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan pastikan bahwa benar-benar dalam hati kita tidak ada equal, tidak ada ilah yang setara dalam hati kita selain Allah. Pastikan bahwa setiap obsesi dalam hati kita tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah. Pastikan bahwa setiap apa yang kita upayakan semuanya itu hanya untuk menggapai keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan adanya tadabbur Al-Ikhlas hari ini bisa lebih menyerapkan makna dan intisari dari Al-Ikhlas ini, bisa menjadikan kita mencintai akan surat ini, sehingga Allah pun nantinya akan mencintai diri kita. Mudah-mudahan dengan adanya tadabbur ini, next time ketika kita membaca surat ini tidak sekedar di lidah lewat begitu saja, tapi benar-benar dipahami setiap kata-katanya, ahad, as-somad, kufuwan ahad, benar-benar meresap dalam hati kita dan benar-benar kita implementasikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Devi dan kepada Bang Hanif, Bu Hanif, Bu Hafni, Pak Hanif, Pak Heru, dan Bang Muji. Oke. Teman-teman, kita sudah berada di ujung acara. Kita tutup acara ini dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dan kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Astagfirullah. Dari saya sekian, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.